Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas bab 3, yaitu materi tentang ketimpangan sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial dapat diartikan sebagai adanya ketidakseimbangan atau jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan status sosial, ekonomi, atau budaya. Dan di sini juga saya akan menjelaskan ketimpangan sosial menurut para ahli. Di sini yang pertama ada Andrinov Chaniago. Ketimpangan adalah buah dari pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial. Yang kedua ada Budi Winarno, yaitu ketimpangan merupakan akibat dari kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga masyarakat. Yang ketiga ada Jonathan dan Saidur, yaitu ketimpangan sosial adalah bentuk-bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam proses pembangunan. Yang keempat ada Rohiyato Aswidah, yaitu ketimpangan sosial sering dipandang sebagai dampak residual dan proses pertumbuhan ekonomi. Bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Menurut Andrinov Chaniago, bentuk-bentuk ketimpangan sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada ketimpangan pembangunan manusia, pembenahan pendidikan, penyediaan sarana kesehatan, penurunan tingkat kematian, peningkatan usia harapan hidup, dan menurunnya jumlah penduduk miskin sering dianggap sebagai wujud prestasi dalam pembangunan. Ketimpangan dalam pengembangan diri manusia merupakan dasar dari rendahnya nilai kesejahteraan yang dimiliki seseorang. Yang kedua, ada ketimpangan desa dan kota. Pembangunan di desa berjalan tidak secepat pembangunan di kota. Selain ketimpangan pembangunan, faktor internal perdesaan seperti ketidakmerataan persebaran penduduk dan minimnya kesempatan kerja merupakan hambatan tersendiri. Yang ketiga, ada ketimpangan antara wilayah dan subwilayah. Hal ini karena cakupan wilayah yang lebih besar dibandingkan subwilayah. Besarnya cakupan daerah ini menjadi wilayah lebih kaya dibandingkan subwilayah yang merupakan bagian darinya. Yang keempat, ada ketimpangan antar golongan sosial ekonomi. Strategi pembangunan yang mengutamakan sektor industri padat modal berakibat munculnya segolongan warga miskin yang hidup dalam kerentanan. Pada umumnya, mereka tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk bekerja pada sektor industri, sehingga terpaksa berkutat di sektor informal. Di sisi lain, warga negara yang terampil dapat diserap oleh sektor industri dan menikmati kesejahteraan yang memadai. Yang kelima, ada ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta. Yang kelima, ada ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta. Meskipun sebagian besar penduduk Indonesia bekerja pada unit-unit usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi atau biasa disebut dengan UMKMK, namun kepemilikan aset justru sangat terkonsentrasi pada usaha berskala besar. Yang keenam, ada ketimpangan antar sektor. Sektor-sektor pembangunan masyarakat juga ternyata memiliki andil yang cukup besar dalam hal ketimpangan sosial, seperti misalnya sektor budaya dan pariwisata yang tidak mendapatkan perlakuan istimewa seperti yang didapatkan oleh sektor properti. Penyebab ketimpangan sosial. Penyebab ketimpangan sosial ada 6. Yang pertama, tingkat pertumbuhan yang tidak merata. Yang kedua, adanya bias dampak globalisasi. Yang ketiga, ketidaksiapan menerima perubahan. Yang keempat, perbedaan ketersediaan sumber daya. Yang kelima, kebijakan pembangunan yang kurang tepat. Dan yang keenam adalah institusi politik dan ekonomi yang cenderung eksklusif. Pertama, tingkat pertumbuhan yang kurang merata. Bisa disebabkan juga karena setiap daerah berbeda pendapatannya. Karena setiap daerah juga beda pekerjaan dan beda penghasilan juga, jadi tidak merata. Yang kedua, adanya bias dampak globalisasi. Pengaruh globalisasi tidak pernah merata karena terdapat segmen signifikan dari penduduk dunia yang kurang tersentuh olehnya atau tidak memperoleh keuntungan dari globalisasi tersebut. Yang ketiga, ketidaksiapan menerima perubahan.
Ketidaksiapan masyarakat terhadap menerima perubahan karena akibat dari rendahnya pendidikan dan terlalu berpegang teguh terhadap tradisi. Jadi mereka terlalu tertutup untuk menerima perubahan. Yang keempat, perbedaan ketersediaan sumber daya. Nah, setiap daerah beda pekerjaan dan beda penghasilan juga. Jadi ada yang daerahnya mencukupi kebutuhannya, ada juga yang kurang mencukupi kebutuhannya. Ada juga yang benar-benar tidak mencukupi, jadi kurang. Yang kelima, kebijakan pertumbuhan yang kurang tepat. Salah satu prioritas pembangunan adalah pemerataan bumi demi mencegah terjadinya ketimpangan. Akan tetapi, pada tahun 1996 sampai 1998, di Indonesia menerapkan kebijakan pembangunan justru menekankan pentingnya penguatan pada basis industri manufaktur dan memacu produktivitas ekonomi perkotaan. Akibatnya terjadi ketimpangan antar sektor industri dengan pertanian dan antar desa kota. Yang keenam, institusi politik dan ekonomi yang cenderung eksklusif. Institusi ekonomi dan politik yang eksklusif akan memberikan kesempatan bagi seluruh warga untuk terlibat dalam aktivitas tersebut. Nah, aktivitas ekonomi dan politik tanpa adanya perbedaan perlakuan sehingga menciptakan situasi sementara itu, institusi yang eksklusif hanya memberikan kesempatan kepada kelompok tertentu saja. Nah, dari situ terjadilah ketimpangan sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dari ketimpangan sosial. Dampak dari ketimpangan sosial yang pertama adalah melemahnya wirausaha. Kesenjangan sosial menjadi penghalang minat ingin memulai usaha, penghancur keinginan untuk terus mempertahankan usaha, bahkan menghancurkan semangat untuk mulai berusaha untuk menjadi lebih maju. Melemahnya jiwa wirausaha atau entrepreneurship dapat mengganggu perkembangan ekonomi bangsa. Dalam pengembangannya dibutuhkan kemampuan dana, tenaga, kemampuan manajemen, dan peluang berusaha termasuk pasar. Entrepreneurship memiliki makna yang sangat kompleks karena tidak hanya menyangkut orang yang melakukan usaha saja, tetapi juga menyangkut sikap mental, semangat, dan karakter yang harus dimiliki seorang pengusaha. Yang kedua adalah terjadinya kriminalitas. Akibat dari ketimpangan sosial, banyak rakyat miskin yang menghalalkan segala cara untuk mensejahterakan hidup mereka, seperti halnya melakukan sebuah pencopetan, penjamretan, judi, dan mencuri juga. Itu dapat merugikan orang lain yang bisa mensejahterakan mereka tapi dengan cara yang salah. Yang ketiga, terjadinya monopoli. Menurut Prince Maker, pasar monopoli timbul akibat adanya praktik monopoli, yaitu penjualan kekuasaan dan ekonomi oleh salah satu pelaku usaha atau penjual yang mengakibatkan dikuasai produksi dan pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan umum. Hal tersebut semakin membuat rakyat miskin semakin tertindas karena tidak mempunyai kekuatan untuk melawan monopoli tersebut. Contohnya, pembangunan mal-mal, pembangunan perumahan yang besar, pembangunan toko-toko besar yang dapat mengakibatkan atau mematikan bisnis dari toko-toko kecil rumahan. Yang keempat adalah kemerosotan moral. Kemerosotan moral muncul sebagai akibat ketimpangan sosial, tidak hanya dilakukan oleh kelompok yang kurang mampu saja, tapi kelompok masyarakat yang terpenuhi segala kebutuhannya atau mampu juga mengalami kemerosotan moral. Hal ini diperoleh berkembangnya sikap individualitas dan materialitas, atau yang bisa dibilang sifat yang egois dan sifat juga yang matre, yang menginginkan suatu harta benda yang dapat dimiliki dia dengan cara apapun. Bagi kelompok masyarakat kelas atas atau yang mampu, kemerosotan moral merupakan sikap kurang peduli terhadap sesama. Kadang ia menganggap kelompok marginal sebagai alat untuk memuaskan keinginannya. Mereka menganggap uang dan kekuasaan adalah segala-galanya dan dapat untuk membeli segala yang diinginkan. Sikap individualitas dapat menghilangkan rasa peduli terhadap nasib orang lain, bahkan dapat merugikan orang lain. Yang kelima adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah
keadaan seseorang yang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan tidak mampu memanfaatkan tenaga baik mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Kemiskinan dapat menjadi akibat dan juga penyebab timbulnya ketimpangan sosial. Sebagai akibat ketimpangan sosial karena kemiskinan dialami oleh kelompok-kelompok marginal atau terpinggirkan, seperti orang yang berpenghasilan rendah yang sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan primer maupun sekundernya. Yang kedua, ada ketimpangan sosial akibat perubahan sosial di tengah globalisasi. Ketimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah disebabkan oleh adanya perbedaan yang mencolok antara individualitas satu dengan yang individualitas yang lainnya. Perbedaan ini terlihat sangat mencolok dan menimbulkan masalah dalam penanganannya. Yang pertama, ada ketimpangan sosial di bidang ekonomi. Adanya globalisasi menyebabkan perekonomian hanya tumbuh di beberapa wilayah, ditambah dengan praktik ekonomi kapitalisme yang menyebabkan si kaya menjadi semakin kaya dan si miskin yang menjadi semakin miskin. Hal tersebut membawa dampak negatif karena memunculkan ketimpangan sosial. Yang kedua, ketimpangan sosial di bidang politik. Dengan adanya dominasi ekonomi negara ke dunia ke satu negara terhadap negara lainnya menyebabkan dominasi di bidang politik. Contohnya, banyak negara-negara yang ekonominya tinggi, contohnya Amerika, China, yang itu bisa berdampak dengan ketimpangan sosial antar politik di antara negara-negara lainnya. Seperti kita yang Indonesia yang pada umumnya kita ekonomi yang bisa dibilang tidak terlalu tinggi dan kita juga bisa dibilang juga rendah. Yang ketiga, ada ketimpangan sosial di bidang budaya. Globalisasi menimbulkan efek westernisasi atau bisa dibilang kebarat-baratan yang berakibat mengikis budaya lokal, juga memunculkan sikap atau gaya konsumerisme. Contohnya seperti hal yang kita tahu, seperti kayak hal-hal Korea atau hal dari Inggris dan India yang dapat mengubah budaya-budaya Indonesia. Sebenarnya kita tuh boleh mengikuti hal-hal tersebut kayak budaya-budaya orang lain, tapi kita juga tidak boleh melupakan budaya kita sendiri. Oke, ingat teman-teman. Sini saya akan membahas materi tentang upaya mengatasi ketimpangan sosial. Di sini juga ada beberapa langkah yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan masalah yang akan dicari solusinya. Yang kedua yaitu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab masalah. Yang ketiga yaitu mencari beberapa alternatif solusinya. Dan yang keempat, memilih hal yang paling penting. Dan di sini juga ada beberapa hal untuk mengatasi ketimpangan sosial sebagai berikut, yaitu yang pertama, menumbuhkan pemahaman bahwa ketimpangan sosial merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Di sini juga pemerintahan pun sudah menjamin pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang kedua yaitu mengingat kembali esensi pemerataan dalam konstitusi. Yang ketiga yaitu menanggulangi kemiskinan. Dan yang keempat di sini ada menjamin kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara. Pemerintahan pun di sini memberi jaminan kesejahteraan seperti jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Yang kelima yaitu mempercepat pembangunan di kawasan timur Indonesia dan mempertahankan momentum di kawasan barat Indonesia. Dan yang keenam di sini ada mewujudkan pemerataan yang berkeadilan. Dan yang ketujuh di sini ada peningkatan akses kesehatan. Dan yang kedelapan di sini ada penguatan konektivitas antar wilayah. Dan yang kesembilan di sini ada pengembangan kewirausahaan mandiri. Dan yang kesepuluh pembangunan pendidikan berkualitas. Cukup sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.